Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajmain. Para pemirsa channel YouTube Alif Lukmanul Hakim yang sangat saya hormati dan banggakan, alhamdulillah kita bertemu kembali dalam video pembelajaran mata kuliah Pendidikan Pancasila dengan saya, Alif Lukmanul Hakim, dosen di Fakultas Teknologi Industri di Prodi Teknik Industri Universitas Islam Indonesia. Para mahasiswa sekalian yang sangat saya banggakan dan saya harapkan Anda mendapatkan kesuksesan esok setelah Anda lulus dari kuliah dan aktif dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Kita akan bersama-sama membahas pada pertemuan kali ini materi tentang Pancasila sebagai sistem ideologi. Istilah ideologi, teman-teman, itu berasal dari kata idea, ya, yang berarti gagasan, konsep, pengertian dasar, cita-cita. Dan kemudian kata berikutnya adalah logos, yang berarti ilmu. Nah, dalam pengertian sehari-hari, idea itu disamakan artinya dengan cita-cita, dengan tujuan, dengan harapan, dengan keinginan. Cita-cita yang dimaksud adalah cita-cita yang bersifat tetap, dan itu sekaligus juga merupakan dasar, pandangan, serta sebuah paham, sebuah keyakinan yang memang betul-betul diyakini kebenarannya. Itu pengertian ideologi dari konteks atau arti secara etimologis atau dari asal kata bahasa. Sedangkan menurut Usman dan Alfian, ideologi berintikan serangkaian nilai atau norma atau sistem nilai dasar yang bersifat menyeluruh dan mendalam yang dimiliki dan juga dipegang oleh suatu masyarakat atau bangsa sebagai wawasan atau pandangan hidup mereka sehari-hari. Kemudian bisa kita terjemahkan dari dua hal tersebut yang sudah saya sampaikan di atas tadi. Secara terminologis atau secara istilah, ideologi bisa kita artikan sebagai suatu sistem nilai yang terdiri atas nilai dasar yang menjadi cita-cita dan nilai instrumental yang berfungsi sebagai metode atau cara mewujudkan cita-cita tersebut. Dapat dikatakan juga bahwa ideologi merupakan kerangka atau mindset atau kemudian framework, ya, dalam sebuah penyelenggaraan negara di sebuah negara tertentu untuk mewujudkan cita-cita yang dimiliki oleh bangsa dan negara tersebut. Jadi ideologi itu adalah seperangkat nilai, sistem nilai yang menjadi kerangka dasar, menjadi mindset dasar, menjadi framework, ya, menjadi titik pijak, menjadi standing point bersama untuk kemudian dijadikan sebagai nilai instrumental dalam mencapai tujuan atau cita-cita bersama. Seperti itu, teman-teman, ya, untuk pengertian ideologi secara etimologis dan juga terminologis. Yang berikutnya, ideologi sebuah bangsa itu bisa kita maknai sebagai cara pandang suatu bangsa dalam menyelenggarakan negaranya. Jadi negara itu punya paradigm, punya cara pandang, punya cara melihat, punya overview seperti itu untuk menyelenggarakan kehidupan berbangsa dan bernegara berbasis kepada ideologi yang diyakininya. Seperti itu. Nah, ada tiga, teman-teman, ada tiga dimensi kekuatan sebuah ideologi. Atau dengan kata lain, ada tiga dimensi ideologi yang perlu kita ketahui. Yang pertama, dimensi realitas. Bahwa nilai-nilai dasar yang terkandung dalam ideologi itu secara real mesti berakar dan hidup dalam masyarakat atau bangsanya. Terutama karena nilai-nilai dasar tersebut, karena core value tersebut bersumber dari budaya dan pengalaman sejarahnya. Jadi nilai atau dimensi realitas ini secara tidak langsung mengafirmasi kepada kita bahwa nilai-nilai dasar yang dianut oleh sebuah negara atau sebuah bangsa yang kemudian menjadi ideologi itu sebetulnya ada dalam kehidupan sehari-hari masyarakatnya.
Jadi tinggal digali saja dan kemudian diresmikan ya, dibuat menjadi ideologi negara tersebut, nilai-nilai dasar tersebut ya. Nanti akan kita bahas dalam bahasan-bahasan berikutnya. Yang kedua, dimensi idealisme. Bahwa nilai-nilai dasar ideologi tersebut mengandung idealisme, mengandung hal-hal yang ideal, hal-hal yang kemudian betul-betul diimpikan untuk bisa digapai, dicapai seperti itu. Bukan hanya semacam lambungan angan-angan atau utopia belaka. Nah, idealisme ini jelas konteksnya adalah memberi harapan tentang masa depan yang lebih baik melalui perwujudan atau upaya pengalaman-pengalaman yang sudah dilakukan, kemudian itu menjadi semacam latihan dalam kehidupan sehari-hari, menjadi praktek kehidupan bersama, dan kemudian itu diaplikasikan. Nilai-nilai kebaikan tadi ya, nilai-nilai yang ideal, keadilan, kemanusiaan, persatuan, bagaimana kita berharap menjadi masyarakat yang religius, memanusiakan yang lain, kemudian bermusyawarah untuk mendapatkan keputusan bersama, dan kemudian dengan kata lain kita berusaha untuk mencapai keadilan dan kesetaraan bersama. Nah, idealisme itu kemudian perlu dipraktikkan. Hal-hal seperti itu kemudian menjadi sangat ideal memang, tapi kan bisa diturunkan, bisa diderivasikan untuk dilakukan dalam praktek kehidupan sehari-hari. Bagaimana sih dalam kehidupan yang sederhana kita kemudian membangun keadilan di keluarga, kepada anak yang nomor 1 dengan yang nomor 2 dan nomor 3, kepada istri dan suami kita, bagaimana kita membingkai keadilan, mempraktekkan upaya untuk menciptakan keadilan di masyarakat yang lebih luas, di RT, di RW, di desa, dalam kehidupan keagamaan di kampung, dalam tingkat-tingkat yang lebih luas, kecamatan, kabupaten, kota, provinsi, bahkan negara kesatuan Republik Indonesia. Nilai-nilai yang ideal tadi, religiusitas atau ketuhanan, kemanusiaan, persatuan dalam perbedaan, musyawarah mufakat untuk demokrasi, dan juga keadilan sosial, itu adalah nilai ideal yang perlu dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, yang ketiga, ada dimensi fleksibilitas atau dimensi pengembangan. Bahwa ideologi tersebut memiliki keluasan, fleksibilitinya ada, yang memungkinkan dan bahkan merangsang pengembangan pemikiran-pemikiran baru yang relevan tentang dirinya. Jadi ideologi itu tidak jumud, tidak berhenti, tidak saklek, tidak stagnan, tapi kemudian menerima hal-hal baru yang bisa digunakan dan kemudian dipadukan dengan nilai-nilai lama yang baik. Ada sebuah dalil dalam usul fikih ya, dalam agama Islam, itu berbunyi al-muhafadzatu ala qadimis sholih wal akhdhu bil jadidil aslah. Bahwa kita perlu untuk memelihara hal-hal yang baik dari masa lalu kita dan mengambil hal-hal yang baru dari masa kini kita yang lebih baik, kemudian memadukannya. Dalam tradisi Katolik itu juga ada, Thomas Aquinas mengatakan dalam bahasa yang lain ya, dalil usul fikih tadi di tradisi Katolik itu dibahasakan sebagai bonum et prosequendum et malum vitandum. Bagaimana kita menggabungkan, kita mensinergikan antara hal yang baik dari masa lalu, kemudian disinergikan dengan masa kini yang lebih baik. Jadi ada formula baru yang itu merupakan hasil sinergi antara dua hal tersebut. Nah, ideologi, nilai-nilai bakunya, nilai-nilai utamanya, nilai-nilai dasarnya harus selalu ada, tapi jangan menutup diri terhadap kemajuan, terhadap modernitas, terhadap globalisasi, tapi kemudian mengambil nilai-nilai baiknya, mengambil nilai-nilai yang bagus dan tidak bertentangan dengan ideologi tersebut. Nah, ideologi oleh karena itu perlu memiliki dimensi fleksibilitas atau dimensi keluasan untuk menerima hal-hal baru yang positif tentunya. Nah, sifat ideologi yang kedua, kita akan membahas tentang sifat ideologi. Terdapat dua tipe ideologi sebagai ideologi suatu negara. Ada ideologi tertutup, yang pertama, dan yang kedua ada ideologi terbuka. Ini menurut Profesor Dr. Jimli Asidiki, mantan Ketua Mahkamah Konstitusi sebelum Profesor Mahfud MD. Yang pertama, ideologi tertutup. Ideologi tertutup adalah ajaran-ajaran atau pandangan dunia atau filsafat yang menentukan tujuan dan norma-norma politik dan sosial yang ditasbihkan sebagai kebenaran yang tidak boleh dipersoalkan lagi.
melainkan harus diterima begitu saja sebagai sesuatu yang dipatuhi. Nah, ini ideologi tertutup tuh pokoknya mau tidak mau ya harus begitu, harus diterima sebagai sebuah kebenaran, saklek sifatnya. Kemudian yang kedua, kebenaran suatu ideologi tertutup tidak boleh dipermasalahkan berdasarkan nilai-nilai atau prinsip moral yang lain. Tidak bisa nilai-nilai lain itu kemudian menggugurkan keyakinan atau kemudian premis-premis atau apapun yang diajarkan oleh ideologi tertutup. Jadi tidak menerima hal-hal baru sama sekali. Nah, itu tidak dimiliki oleh Pancasila karena Pancasila bukan ideologi tertutup secara konseptual seperti itu. Nah, karena itu ideologi tertutup ini tidak mentolerir pandangan dunia atau nilai-nilai lain karena sifatnya yang sangat tertutup. Ya, contoh ini mungkin bisa terjadi dalam masyarakat yang berada atau negara yang tertutup ya, sistem tertutup seperti Korea Utara misalnya kan, Uni Soviet zaman dulu dan sebagainya. Ciri-ciri ideologi tertutup oleh karena itu bisa kita simpulkan sebagai yang pertama, tidak hanya menentukan kebenaran nilai-nilai dan prinsip-prinsip dasar saja, tapi ideologi tertutup juga menentukan hal-hal yang bersifat konkret dan operasional. Misal, kepemilikan sumber daya, kepemilikan barang, kepemilikan hak warga negara dalam hal-hal ekonomi, property rights, sosial budaya, dan sebagainya itu betul-betul diatur oleh negara. Tidak ada kemudian fleksibilitas atau keluasan yang cenderung dimiliki oleh negara dengan ideologi terbuka. Kemudian yang kedua, ideologi tertutup tidak mengakui hak masing-masing orang untuk memiliki keyakinan dan pertimbangannya sendiri. Jadi semuanya betul-betul top down, diatur dari atas. Kemudian yang ketiga, ideologi tertutup itu menuntut ketaatan tanpa batas. Yang keempat, ideologi tertutup tidak bersumber dari masyarakat, melainkan ia hanya bersumber dari pikiran-pikiran elit yang kemudian dipropagandakan kepada masyarakat sebagai hal yang benar dan harus diikuti. Sebaliknya, baik buruknya pandangan yang muncul dan berkembang dalam masyarakat dinilai sesuai tidaknya dengan ideologi tersebut. Jadi kalau ada masyarakat berpandangan lain atau punya prinsip keyakinan lain, ya selama ideologi tersebut kemudian mengatakan itu salah, ya salah. Kalau bisa diterima ya jalan seperti itu. Yang kelima, ciri ideologi tertutup adalah ideologi tertutup harus dipaksakan berlaku dan dipatuhi masyarakat oleh elit tertentu, yang berarti ini bisa dikatakan sifatnya adalah dijalankan secara otoriter atau totaliter. Ya, contohnya adalah ideologi Marxisme-Leninisme ya, yang tadi sudah saya sampaikan di negara-negara Soviet Union, United Soviet Socialist Republic, kemudian Korea Utara, dan negara-negara yang pernah menerapkan sistem ideologi tertutup. Kemudian berikutnya, ideologi yang terbuka. Nah, ideologi terbuka itu hanya berisi orientasi dasar, sedangkan penerjemahannya ke dalam tujuan dan norma-norma sosial politik selalu akan disesuaikan dengan nilai dan prinsip moral yang berkembang di masyarakat. Nilai kebaikan, nilai kesamaan, kesetaraan, nilai fungsional yang lain seperti bagaimana kemudian tidak membeda-bedakan, membangun kesetaraan di antara yang berbeda, seperti itu. Yang kedua, ideologi terbuka itu sifatnya operasional, bagaimana menjadi instrumen untuk mencapai cita-cita dan menerima hal-hal baru, mengkolaborasikan dengan hal-hal lama yang dimiliki dalam nilai-nilai dasarnya, seperti itu. Dan ideologi terbuka hanya dapat ada dan juga terjadi diterapkan dalam sistem masyarakat yang demokratis. Nah, bagaimana dengan ideologi kita, yaitu ideologi Pancasila, teman-teman ya? Ideologi Pancasila ini sangat bisa kita katakan termasuk dalam ideologi terbuka. Karena keberadaan Pancasila sebagai falsafah kenegaraan atau cita-cita negara itu kemudian sangat kontekstual dengan kenyataan masyarakatnya. Terminologi Pancasila sebagai ideologi terbuka sesungguhnya telah dikembangkan pada masa Orde Baru. Jadi Orde Baru secara konseptual zaman Pak Harto, teman-teman, itu sebetulnya sudah memperkenalkan bahwa Pancasila itu adalah ideologi yang terbuka. Hanya saja kemudian berhenti pada aspek formalitas. Dan juga bahayanya yang terjadi adalah ideologi Pancasila di zaman Pak Harto, di zaman Orde Baru, hanya dijadikan sebatas legitimasi kekuasaan, pembenar atas kebijakan-kebijakannya yang ternyata notabene tidak sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.
Oleh karena itu makanya kemudian terjadi upaya untuk melakukan reaktualisasi, rekontekstualisasi, dan bahkan revitalisasi terhadap Pancasila sebagai ideologi terbuka pasca reformasi. Bagaimana kemudian Pancasila harus dilaksanakan secara baik, kontekstual, dan juga implementatif serta aktualitatif. Itu sudah kita bahas dalam materi sebelumnya. Nah, kemudian Pancasila sebagai ideologi terbuka, teman-teman, konsekuensinya adalah ia membuka ruang membentuk kesepakatan masyarakat. Selalu ada ruang-ruang yang baru untuk membentuk kesepakatan dalam menyikapi hal-hal yang terjadi. Karena ideologi terbuka, Pancasila sebagai ideologi terbuka sifatnya kontekstual, menyesuaikan dengan kondisi zaman. Nilai-nilainya tetap, nilai dasarnya tetap, ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, musyawarah mufakat, demokrasi, keadilan sosial. Namun implementasinya itu akan menyesuaikan dengan konteks zaman. Akan selalu ada upaya-upaya untuk menyesuaikan dengan konteks kekinian. Nah, ini kan namanya aplikatif, implementatif sekaligus aktualitatif, seperti itu. Nah, ada perbedaan, teman-teman, sistem ideologi terbuka seperti Pancasila ini dengan sistem kapitalisme liberal maupun sosialisme dan juga komunisme. Pancasila mengakui dan melindungi baik hak-hak individu maupun masyarakat di bidang ekonomi maupun politik, sosial, budaya, agama bahkan. Tapi kemudian ideologi Pancasila juga sangat selaras dengan kolektivisme yang dimiliki oleh sosialis dan komunisme, nilai dasar kolektif itu. Tapi mereka tidak memiliki apa yang kita miliki. Ya, seperti itu. Jadi bedanya adalah kita punya nilai kolektivitas yang diakui dan dimiliki juga oleh sosialisme dan juga kapitalisme, tapi mereka tidak punya nilai-nilai yang kita miliki dalam konteks yang lebih rinci seperti itu. Nah, beberapa hal yang tadi saya sampaikan, teman-teman, ini sangat berhubungan dengan keseharian kita saat ini. Bahwa ternyata ideologi itu betul-betul mempengaruhi kita. Disadari atau tidak, apa yang terjadi hari ini ketika sekarang kapitalisme dan liberalisme begitu menguasai dunia, persaingan sangat tidak sehat karena yang kuat itu menindas yang lemah. Globalisasi itu ternyata tidak hanya lalu lintas barang yang begitu cepat, lalu lintas orang yang kemudian bisa berpindah dari satu tempat ke tempat lain sangat cepat, mobilitas sangat cepat dan tinggi sekali. Bukan hanya itu, tapi juga banyak hal-hal baru yang membuat kita terkaget-kaget dan juga mendapatkan masalah negatif. Kejahatan online, cybercrime, prostitusi online, kemudian hal-hal yang berhubungan dengan masa depan remaja kita, mereka terjangkit dengan virus online, game online yang berbahaya, mereka mengaplikasikan atau melakukan apa yang mereka tonton, padahal itu tidak baik, tontonan malah menjadi tuntunan, kemudian banyak ustadz-ustadz yang mohon maaf mungkin karbitan ya, menyampaikan materi di YouTube dan sebagainya, diikuti sudah begitu rupa oleh yang mendengarkan, padahal si ustadz ini belum jelas keilmuannya, sanad ilmunya nggak jelas, di mana dia mengaji, siapa gurunya, di mana dia mondok dan sebagainya, tapi dia bisa mengkafirkan seorang kiai, seorang ustadz yang jelas-jelas sanad ilmunya jelas, mondoknya jelas, gurunya jelas, dan keberagamaannya pun moderat. Nah, ini yang merugikan kita. Sebagai sebuah ideologi, Pancasila perlu diaktualisasikan nilai-nilainya juga lewat media sosial, lewat YouTube, lewat Instagram, lewat Facebook, lewat Twitter, lewat StreamYard, kita dalam Zoom dan sebagainya. Nah, ini yang coba kita lakukan saat ini. Bagaimana nilai-nilai Pancasila ini harus kita lakukan untuk kemudian kita berdayakan masyarakat kita untuk paham nilai-nilai Pancasila. Dengan cara apa menyebarkannya? Lewat film, nilai-nilai dimasukkan lewat film Pancasila, bagaimana moderasi beragama, kerukunan beragama, lewat permainan tradisional yang kemudian dimasukkan dalam ajaran-ajaran anak-anak sekolah dasar, dalam pelajaran sekolah dasar, SMP, SMA, perkuliahan bahkan, yang kemudian nilai-nilai Pancasila dimasukkan, diinduksikan di sana. Nah, sebagai sebuah ideologi terbuka, kita mampu untuk melakukan itu dan kita harus melakukannya. Oleh karena itu, implementasi dan aktualisasi nilai-nilai Pancasila sebagai sebuah ideologi terbuka itu menuntut kita di zaman dan konteks saat ini melakukan upaya-upaya penyesuaian dengan hal-hal baru yang sekarang ini terjadi. Hal-hal baiknya kita ambil, kemajuan teknologi, digitalisasi, akselerasi digital, itu perlu kita ikuti.
Tapi hal-hal buruknya perlu kita minimalisasi, bahkan kita hilangkan. Ya kan, yang mengakibatkan perjudian online, prostitusi online, kemudian penipuan online, dan macam-macam hal-hal lain yang buruk itu harus kita hindari. Tapi kemudian pembelajaran secara digital, tanpa ruang batas waktu, tanpa pembatas kelas, beyond classroom, itu harus kita lakukan. Karena apa? Kita bisa belajar dimanapun bisa jadi ruang kelas, siapapun bisa jadi guru, selama itu bermakna dan bernilai positif. Oleh karena itu, ideologi terbuka jelas harus kita induksikan, sekali lagi kita masukkan ke dalam banyak hal, pendidikan, keagamaan, kemudian kehidupan sehari-hari yang lain, ekonomi, ya politik bahkan, dan jangan sampai kemudian ideologi terbuka itu mandek atau jumud. Makanya perlu menyesuaikan dengan hal-hal yang ada dalam kehidupan saat ini. Kurang lebih itu yang bisa saya sampaikan dalam materi yang saat ini, yaitu Pancasila sebagai ideologi terbuka. Pancasila sebagai sebuah sistem ideologi yang tentunya adalah ideologi terbuka. Semoga bisa bermanfaat bagi kita semua. Dan sekali lagi, bila ada hal yang kurang berkenan dan tidak layak untuk didengar dan sebagainya, mohon untuk dipahami dan tidak digunakan. Sekali lagi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.